Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ratusan warga terjaring dalam razia protokol kesehatan yang digelar Satgas COVID-19, Kota Jayapura. Warga 3 kampung kompak kibarkan ratusan bendera merah putih di Manokwari, Papua Barat. Gubernur Papua Barat canangkan penanaman terumbu karang untuk melestarikan biota laut. Satgas COVID-19 Kota Jayapura terus gencar menggelar operasi justisi protokol kesehatan. Razia yang digelar di Jalan Percetakan Negara dan Ruko Permaidok 2 Jayapura menemukan 288 warga yang tidak pakai masker. 288 warga yang terjaring langsung menjalani tes swab antigen dan 7 orang dinyatakan positif COVID-19. Mereka langsung menjalani tes lanjutan PCR guna memastikan benar terpapar. Tracing dan pemeriksaan dilakukan terhadap pengunjung toko, warung, rumah makan, kedai, serta perkantoran. Satgas meminta warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan karena angka positif COVID-19 di Jayapura masih tinggi. Dari 2 titik itu, semua dari masing-masing tim melakukan rapid antigen terhadap masyarakat, pengunjung, dan karyawan, baik itu toko, tempat makan, kafe, dan sebagainya di jalan-jalan tersebut. Nah, rapid yang dilakukan sebanyak 288 dari 2 tim tersebut. Dari jumlah tersebut, 7 orang dinyatakan positif dan 281 dinyatakan negatif. Itu hasil kerja tim COVID-19 Kota pada hari ini. Ya, tujuan Satgas COVID Kota Jayapura melakukan kegiatan tracing termasuk melakukan rapid antigen ini adalah untuk menekan peredaran jumlah COVID di Kota Jayapura, untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Karena dengan cara-cara begini diharapkan masyarakat patuh dan taat pada protokol kesehatan, terutama pada penggunaan masker. Seperti itu. Ini sasarannya tadi untuk giat? Sasaran giat tadi yaitu di tempat-tempat kerumunan massa. Di situ ada tempat makan, ada tempat perbelanjaan, ya, ada warung-warung, kedai, dan sebagainya. Itu sasaran-sasaran yang kami tuju pada pagi tadi. Terakhir himbauan ini? Himbauan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Semua upaya dari Satgas COVID-19 Kota Jayapura sudah dilakukan, termasuk vaksinasi, pemerintah sudah gencar melakukan. Diharapkan masyarakat taat dan patuh pada protokol kesehatan. Saat ini, ke-7 warga yang positif dikarantina di Rumah Sehat LPMP Kota Raja sambil menunggu hasil tes PCR. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kementerian Perhubungan menyulap kapal penumpang KM Sirimau menjadi tempat isolasi terapung bagi warga di Kota Sorong yang mengalami gejala ringan COVID-19. Sebelumnya, pemerintah Kota Sorong meminta Kemenhub agar KM Sirimau diubah menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Pemkot menilai isolasi di permukiman rawan menimbulkan klaster baru. Senin kemarin, KM Sirimau tiba di Pelabuhan Sorong. Kapal milik Pelni dengan kapasitas 1.000 penumpang ini hanya akan menampung 450 pasien COVID-19 bergejala ringan. Jumlah ini setengahnya dari kapasitas kapal karena harus memperhitungkan jarak antar pasien. Sementara kelas 1 dan 2 akan diperuntukkan bagi dokter dan tenaga kesehatan. Terkait pelaksanaan diserahkan ke Lantamal Sorong, mulai dari pemenuhan kebutuhan pasien hingga transportasi dari pelabuhan ke kapal. Kita siapkan anggaran, makan, minum, honor atau insentif para nakes, kita akan atur. Kita akan hargai biar pelayanan bisa maksimal. Dan harapan kita bersama, pasien COVID cepat sembuh dan penyebaran COVID di Kota Solo biarlah berlalu. Harapan kita
dan juga masyarakat Kota Sorong, mereka tenang untuk melakukan aktivitas apapun namanya sesuai dengan profesi dan keahlian mereka di kota ini. Kita tidak punya hasil apa-apa, sumber daya alam apa-apa, tapi SDM itulah mengolah sektor jasa di kota ini. Akhirnya kota ini bisa bertumbuh dan berkembang. Surabayanya Papua, Makassarnya Papua, Batamnya Papua, ada di Kota Sorong. Inventarisir tenaga medis, inventarisir tenaga dokter, bergilir di tempat yang bagus ini. Yang terakhir, setelah pasien naik, kapal ini yang berlabuh di pelabuhan ini, bergeser, dia berlabuh di laut. Kalau misalnya kapal ini berlabuh di sini, sama saja pasien ini tetap ada di rumah sakit. Biarlah kapal ini bergeser berapa mil dari pelabuhan, nanti ada speed yang jemput kebutuhan apapun namanya yang harus dibawa dari darat ke laut. Untuk keberadaan kapal Sirimau ini, mungkin nanti teknisnya setelah pasien masuk ke kapal akan bergeser sedikit ya untuk liku jangkar. Kemudian nanti pada saat ada evakuasi dan sebagainya itu akan didukung dengan kapal-kapal speedboat atau kapal kecil yang akan menjadi alat transportasi dari pelabuhan menuju ke kapal isolasi. Semua untuk para nakes itu akan digilir secara periodik. Nanti Satgas kita bentuk, kita tentukan jadwalnya untuk para nakes. Kemudian untuk para pasien-pasien setelah dievakuasi dari darat, kemudian melalui kapal kecil itu kita masukkan ke KM Sirimau ini sampai mereka dinyatakan negatif. Mulai dek 3 kami siapkan dek 3 muka belakang, dek 3 depan sekitar 113, dek 3 belakang 126, dek 4 depan 70. Jadi itu sudah ada jaraknya. Dek 4 belakang 88 dan dek 5 bagian belakang 56. Untuk tenaga nakes kami siapkan di kamar X kelas 1 dan 2. Untuk ruangan berjemur kami ada di dek 6 Pak, dek 6 dan di top di dek paling atas dek 8 yang nanti kami siapkan untuk jemur atau untuk olahraga. Pasien COVID-19 yang dirawat juga disediakan tempat berjemur dan berolahraga sehingga proses penyembuhan akan terpantau dengan baik. Isolasi terapung KM Sirimau ini akan mulai difungsikan pekan depan setelah semua persiapan tuntas. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Pemkot Manokwari terus memperbanyak gerai vaksin untuk mencapai target vaksinasi 1.000 warga Manokwari per hari. Senin kemarin vaksinasi digelar di halaman Mapolda Papua Barat. Pemerintah menggandeng Polri dan TNI agar vaksinasi berjalan efektif dan lancar. Halaman Mapolda dipenuhi ratusan warga yang begitu antusias dan sudah antre sejak pagi. Mereka ingin segera divaksin karena khawatir terpapar COVID-19 yang semakin mengganas. Bagi kita orang Papua, mungkin lewat vaksin yang pemerintah sudah siapkan bagi kita, baik pemerintah Papua Barat maupun Papua, vaksin yang sudah disiapkan bagi kita ini, mari saya sebagai Mama Papua, saya mengajak seluruh orang Papua untuk datang mengikuti vaksin yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah bagi kita sekalian, karena kita tahu bahwa virus yang sekarang ada membahayakan. Program vaksinasi di Papua Barat menemui kendala, salah satunya ketakutan warga karena berita bohong atau hoaks di media sosial yang menyebut vaksin berbahaya bagi manusia. Data Kemenkes menyebutkan dari target 208 juta orang, saat ini baru 24% yang menerima vaksin dosis pertama dan 11% vaksin dosis kedua. Tentu kegiatan ini mendukung kegiatan pemerintah
untuk mencegah rantai penularan dari virus COVID yang hari ini melanda seluruh dunia. Kemudian kalau kita lihat selama ini, khususnya di Papua Barat, tentunya kita sangat menyayangkan bahwa vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, oleh TNI, Polri, banyak sekali warga masyarakat khususnya orang asli Papua yang belum mau, enggan atau bahkan takut untuk mengikuti vaksinasi. Mungkin saja kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim-tim penyuluh dari dinas-dinas terkait. Namun sesungguhnya vaksinasi ini adalah hal yang baik yang tidak perlu ditunggu. Harus ada sosialisasi yang detail, tidak perlu, karena vaksinasi sudah banyak sekali orang vaksinasi dan tidak ada masalah. Yang membuat orang takut adalah karena melihat banyak pemberitaan-pemberitaan yang hoax, berita-berita bohong yang banyak disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu di Merauke, pemerintah sudah menyiapkan vaksinasi tahap ketiga atau vaksinasi booster. Vaksinasi penguat ini akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang sehari-hari bergelut dengan pasien COVID-19. Sebanyak 2.000 dosis vaksin penguat merek Moderna saat ini sudah tersedia di Merauke. Dinas Kesehatan tengah mendata ulang seluruh tenaga kesehatan di Merauke dan diperkirakan pekan depan vaksinasi tahap ketiga ini sudah bisa dilakukan. Vaksin yang ketiga ini rencananya kapan digelar ya, Dok? Nanti kita akan lihat schedule-nya ya. Kemudian untuk di tingkat Vaskes pun juga karena dia beda dengan Sinovac ya. Manajemen rantai dinginnya agak sedikit ribet, kemudian dalam pelaksanaan juga sedikit berbeda dengan Sinovac. Nah, ini harus kita pemantapan dulu teman-teman di tiap Vaskes ya. Sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan berapa baik. Sasarannya, Dok, untuk nakes ini? Ya. Untuk nakes tahap ketiga ini. Untuk nakes ini kita dikirim 200, berarti 2.000. 2.000 ya. 2.000 vial. Jenisnya apa, Dok? 2.000 dosis ya. Jenisnya apa? Moderna. Oh, Moderna ya. Ya. Saat ini banyak tenaga kesehatan terpapar COVID-19 kendati sudah divaksinasi 2 kali. Beberapa jenis vaksin efektivitasnya memang menurun seiring dengan waktu. Maka vaksin penguat atau booster diperlukan agar daya tahan tubuh kebal atau minimal kondisinya tidak parah ketika terpapar COVID-19. James Aisoki dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Manokwari dan Merauke. 2 hari lalu, stok BBM di 6 SPBU di Kabupaten Mimika sempat mengalami kekosongan. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan yang membeli BBM. Kendati Senin kemarin pasokan sudah kembali normal, Disperindak Mimika tetap mengawasi SPBU. Saat ini kelangkaan stok terjadi pada BBM jenis Pertalite. Terhambatnya pasokan disebabkan pendistribusian dari Pertamina ke setiap SPBU terbatas dan rata-rata hanya 8 ton per hari. Dari hasil pemantauan, banyak warga yang membeli BBM dalam jumlah besar dengan jerigen. Pemerintah menghimbau pengusaha atau nelayan di Mimika yang hendak membeli BBM menyertakan surat keterangan dari Dinas Perikanan, Disperindak atau surat pengantar dari distrik setempat agar tidak terjadi penyelewengan. Harus memegang surat rekomendasi dari instansi terkait. Jadi contohnya Pak, misalkan dari para nelayan ini harus meminta rekomendasi dari Dinas Perikanan. Kemudian dari UKM, kalau ada UKM yang membutuhkan Pertalite campuran seperti ini harus mendapat rekomendasi dari Disperindak. Kemudian untuk yang kebutuhan transportasi antar pulau itu harus ada surat rekomendasi dari distrik setempat sehingga mengurangi terjadinya penyelewengan dalam penggunaan daripada Pertalite. Nah, tadi juga saya sempat sudah menyampaikan kepada pihak SPBU, saya bilang kenapa kok Pertalite cepat sekali habis. Nah, memang untuk yang jatah yang dikasih dari
Pertamina. Ya, pihak ini, ya dari pihak Pertamina Pak, untuk khusus yang 3 bahan bakar ini, Pertalite, solar, dan Premium. Ya, BBM, bensin premium itu hanya 8 KR. Ya, liter. Petrus menambahkan meski sempat terjadi kelangkaan BBM di SPBU, di tingkat pengecer stok BBM berlimpah, sehingga dicurigai ada oknum yang sengaja menimbun BBM bekerja sama dengan oknum petugas SPBU tertentu. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Wakil Bupati Merauke Senin kemarin mengukuhkan 14 Paskibra atau pasukan pengibar bendera yang mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-76. Upacara HUT kemerdekaan berlangsung hari ini di halaman kantor Bupati secara sederhana dan dengan protokol kesehatan ketat. Wakil Bupati Merauke meminta pasukan pengibar bendera agar tetap fokus dan bekerja dengan sebaik-baiknya karena mereka menjalankan tugas negara. Sementara itu, pasukan pengibar bendera mengaku tidak gugup dan siap menuntaskan tugas negara itu. Saya perwakilan dari SMA Negeri 3 di Jalan Kamisaun. Nah, posisi ada di Paskibraka ini sebagai apa? Siap sebagai pengibar bendera. Pengibar bendera. Nah, ini kan dari sekian banyak ratusan ya siswa di SMA Merauke, Anda bangga tentunya menjadi pasukan Paskibraka. Apa yang menjadi kebanggaan Anda? Siap, saya bangga karena bisa terpilih untuk membawa sang merah putih untuk pengibaran bendera pagi. Siapa dari SMA mana? Siap dari SMA FK. Posisi dalam Paskibraka penurunan bendera sebagai apa ini? Sebagai penurunan bendera. Penurunan bendera ya. Nah, Anda bangga tentunya sebagai pasukan Paskibra. Apa yang menjadi kebanggaan Anda? Saya bangga karena saya yang dipilih dari SMA ya, dari semua Merauke. Peringatan HUT RI ke-76 tetap akan digelar, namun dengan sejumlah pembatasan. Upacara digelar di halaman kantor Bupati Merauke. Warga diminta tidak menggelar lomba dan kemeriahan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari bersama tentara, Senin kemarin memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-76. Peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak berlangsung meriah karena situasi masih pandemi. Namun warga tetap mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah bertaruh nyawa untuk merebut kemerdekaan. Bendera merah putih yang berkibar di sepanjang jalan sejenak mengubah citra Kelurahan Sanggeng yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan kriminalitas. Kelurahan Sanggeng dengan kegiatan pasar umbul-umbul untuk 17 yang ke-76, kami warga Sanggeng sangat mendukung dengan kemerdekaan Republik Negara Indonesia karena kami adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Merasa bangga atas antusias warga kami, warga binaan kami, warga Kelurahan Sanggeng yang dimana diidentik dengan kekerasan dan kriminal, ternyata tidak. Jadi saya merasa bahagia sekali karena warga di sini merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-76. Sudah 2 kali peringatan HUT Kemerdekaan RI dilangsungkan dalam kondisi pandemi yang memprihatinkan. Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar merayakan HUT Kemerdekaan RI secara sederhana. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah memastikan perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini kembali dilangsungkan secara sederhana seperti tahun sebelumnya. Pembatasan akan diberlakukan sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Tidak sedikit warga yang prihatin dengan kondisi ini. Mereka berharap HUT RI ke-76 akan memberikan harapan akan perbaikan ekonomi yang selama ini mandek akibat pembatasan kegiatan atau PPKM. Seperti yang dialami Saifuddin, tukang servis atau sol sepatu. Menurut dia, pembatasan kegiatan atau PPKM justru membuatnya menderita karena tidak dibarengi dengan bantuan yang cukup. Ya, mudah-mudahan ke depannya jadi terbaik lah.
terbaik, perkembangannya bagus, dan cepat-cepat orang-orang sehat. Sehat ya? Ya, kalau sehat. COVID, masalah COVID gimana harapannya? Ya cepat-cepat pulih lah, pulih, cepat-cepat habis lah penyakitnya itu kembali. Begitu. Iya betul. Bagaimana? Ya harapannya untuk pemerintah? Untuk pemerintah ya memperhatikan warganya lah, rakyatnya di sini. Terus apa? Terdampak COVID ya? Ya. Bantuan sudah pernah dapat bantuan juga Pak? Bantuan ya ada sembako, ada sedikit-sedikit. Gitu. Sebagian warga juga berharap pandemi segera berakhir sehingga kehidupan bisa berjalan normal seperti sedia kala. Harapannya mereka lebih bersih, masyarakat sadar akan lingkungan. Kadang masyarakat belum sadar akan lingkungan. Seperti dari dinas lingkungan hidup pada usaha penanaman, penghijauan, taman, banyak yang dirusak, tanam raya, palem-palem yang sudah ditanam tapi dipotong, itu kan bisa dilihat dari situ belum ada kesadaran dari masyarakat. Iya. Tentang lingkungan, kebersihan, keindahan. Ya pemerintah daerah lebih fokus lagi. Memang sekarang sudah ada perhatian, tapi mungkin lebih perhatian dan ketat dengan aturan supaya masyarakat itu tetap harus sadar. Jangan sampai pikir ini COVID ini hanya dibikin-bikin, hanya mungkin isu-isu yang mungkin menguntungkan salah satu pihak, tapi jadi kita lihat bahwa ini betul ada nyata ya. Nyata. Ya, harapan saya ya kita lebih meriahkan untuk hari kemerdekaan kita. Ya, masa depan Indonesia mulai dari sekarang ini sampai kita bersatu untuk di dalam pembangunan Indonesia. Ya sementara ini kita ya diwajibkan untuk aturan PPKM untuk membatasi, mengurangi untuk COVID-19 ini. HUT kemerdekaan ke-76 seperti tahun sebelumnya tidak akan dilangsungkan secara meriah. Padahal setiap perayaan HUT RI tidak sedikit pedagang kecil mendapatkan untung baik dari hasil berjualan bendera atau makanan dan minuman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Upacara HUT RI ke-76 di Merauke akan dilangsungkan di halaman kantor Bupati Merauke. Upacara dilakukan secara sederhana sesuai instruksi Kemendagri. Halaman kantor Bupati hingga Senin kemarin biasa saja dan tidak ada persiapan khusus serta istimewa untuk menyambut perayaan HUT RI ke-76. Warga juga diminta untuk tetap berada di rumah dan menyaksikan jalannya upacara melalui streaming atau daring. Kegiatan 17-an, dalam rapat panitia HUT kemarin memang banyak kegiatan-kegiatan yang seperti biasa dilakukan itu sudah banyak dihilangkan. Ya, jadi lomba-lomba pun kalau saya tidak salah cuma sedikit toh. Kemudian lebih kepada menumbuhkan kreasi gitu. Misalnya ada dari tingkat sekolah atau mahasiswa, kemudian tingkat RW atau kebersihan atau gapura, gitu aja sih. Kayaknya tidak ada yang, intinya tidak ada kegiatan yang sifatnya ngumpul-ngumpul gitu, ngumpul-ngumpul massa. Iya. Merauke saat ini masih diberlakukan PPKM level 4. Masyarakat dilarang berkegiatan, termasuk perayaan HUT RI ke-76 karena lonjakan kasus COVID-19 yang masih tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi meningkatkan patroli dengan mengerahkan pasukan khusus BRIMOB di sejumlah daerah rawan. Kudamati, Kelapa Lima, dan Gudang Arang merupakan 3 daerah yang dianggap rawan dengan kegiatan makar atau melawan negara terhadap pemerintah yang sah. BRIMOB dikerahkan ke daerah tersebut untuk memantau situasi karena beredar isu ada upaya untuk menggagalkan peringatan HUT kemerdekaan dan penyelenggaraan PON ke-20 yang akan berlangsung di Papua Oktober mendatang. Cipta kondisi yang tentunya kami sudah berkoordinasi dengan Polres Merauke dalam rangka patroli rutin dan patroli
Kamtibmas dalam rangka menjelang HUT negara kita ke-76, tentunya kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Kota Merauke bahwa tidak ada boleh gangguan ataupun ancaman-ancaman pada saat HUT negara kita, dan kami menunjukkan bahwa salah satu pilar yaitu Polri, dalam hal ini kami Satprimo Polda Papua Batalon D Pelopor Merauke, kami siap apabila ada terjadi ancaman ataupun gangguan dalam rangka menjelang HUT RI ke-76 di Kota Merauke. Merdeka! Merauke dipilih sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON ke-20. Agar PON berjalan aman dan tertib, Polri akan memperketat pengamanan dengan mengerahkan 9.000 personilnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Senin kemarin ratusan polisi dan tentara berjaga di kantor DPRD Mimika mengantisipasi demo sekelompok orang yang berencana menduduki gedung DPRD menuntut tersangka pelaku kerusuhan Victor Yemo dibebaskan. Aparat bersenjata dan kendaraan tempur sudah dikerahkan sejak pagi. Victor Yemo adalah tersangka kerusuhan di Jayapura 2019 lalu. Saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan tinggal menunggu sidang. Kabak Ops Polres Mimika AKP Robert Hitipeu mengatakan pihaknya tidak mengizinkan unjuk rasa karena situasi masih pandemi. Polres Mimika yang bergabung dengan teman-teman kita dari TNI maupun dari Brimob, kami melakukan pengamanan berkaitan dengan adanya beberapa massa yang dengan maksud melakukan aksi demo, aksi protes, yang semuanya hanya berujung kepada minta secara protes untuk lakukan pembebasan kepada saudara Victor Yemo. Ya, yang saat ini sedang dilakukan penahanan dan sementara dilakukan pemeriksaan di Jayapura. Sehingga mereka melakukan aksi protes itu berupa cara melakukan demo maupun turun ke jalan. Hal ini kami Polres bergabung daripada TNI Polri berjumlah 160 yang berkedudukan di kantor DPRD, di mana informasi yang kami dapat dari beberapa titik seperti di gorong-gorong, jalan sosial, jalan kesehatan, Bundaran SP2, Jayanti, mereka akan melakukan aksi titik kumpul di tempat-tempat itu, kemudian berjalan sama-sama menuju Timika Indah, dari Timika Indah menuju ke kantor DPR. Namun aksi-aksi tersebut sudah kami langsung lakukan pembubaran pada setiap titik sehingga tidak terjadi pengumpulan massa yang begitu banyak. Hingga berita ini disusun, belum ada massa pendukung Victor Yemo yang berunjuk rasa. Victor Yemo adalah salah satu tokoh KNPB. Ia dikenal vokal menyuarakan Papua Merdeka. Victor ditangkap karena terlibat sejumlah unjuk rasa yang berbuntut kerusuhan. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Gubernur Papua Barat bersama seluruh Forkompimda menyerahkan secara simbolis bibit terumbu karang kepada komunitas diving Ketapang Manokwari di perairan Manokwari Senin kemarin. Manokwari merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang memiliki keindahan terumbu karang yang berlimpah. Dan gerakan penanaman terumbu karang ini merupakan upaya pemerintah untuk melestarikan biota laut. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, pelestarian terumbu karang bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan masyarakat luas. Papua Barat untuk provinsi konservasi. Dengan demikian, baik hutan, laut, udara, semua ini kan tanggung jawab kita untuk kita menjaga supaya tetap lestari gitu dan memberikan manfaat bagi masyarakat atau umat atau kita semua. Nah, dengan demikian saya menyampaikan apresiasi, terima kasih, penghargaan untuk adik-adik, anak-anakku dari kelompok Ketapang Diving Community, ya, dan juga bersama dengan lembaga masyarakat adat, tapi juga bersama dengan Garda Merah Putih
Ya, mereka mengundang gubernur dan semua Forkopimda untuk kita hadir untuk pencanangan untuk penanaman terumbu karang. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga meminta masyarakat merawat kawasan konservasi terumbu karang di Manokwari karena terumbu karang adalah habitat biota laut dan bisa memberikan manfaat bagi pengembangan wisata bahari. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.